Apa dampak kebangkrutan perusahaan holding untuk anak perusahaan yang sering disebut sebagai subsidiary company? Apa manfaat holdingisasi bagi kemajuan dunia usaha di Indonesia? Apakah pembentukan perusahaan holding hanya layak bagi perusahaan kecil? Halo, apa kabar? Hari ini kita akan tetap menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk terkait dengan perusahaan induk atau holding company. Pertanyaan pertama adalah, apa dampak kebangkrutan perusahaan holding untuk anak perusahaan yang sering disebut sebagai subsidiary company? Pasti dampaknya luar biasa. Bayangkan induknya bangkrut, apa dampaknya bagi anak-anak perusahaan? Pastinya anak-anak perusahaan akan goncang semuanya, karena majoriti sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk. Dan pada saat perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut, pasti langsung dikuasai oleh kurator. Kurator bisa jadi akan mengeksekusi saham-saham yang dimiliki oleh perusahaan yang bangkrut tersebut atau holding company tersebut di anak perusahaan. Akibatnya apa? Peralihan pemegang saham bisa saja terjadi. Yang kedua ya, apa manfaat holdingisasi bagi kemajuan dunia usaha di Indonesia? Banyak perusahaan, ya sebenarnya sebagian besar memang perusahaan besar yang bangun holding company-nya. BUMN pun melakukan hal tersebut. Dan ini semata-mata adalah supaya segala sesuatunya bisa lebih efektif, lebih efisien. Perusahaan berjalan dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian juga dari sisi perhitungan pajak, harusnya juga lebih baik juga. Kemudian juga terkait dengan pemasaran, bisa dilakukan pemasaran bersama. Bahkan juga terkait dengan produk-produk yang ada bisa dilakukan hilirisasi dengan lebih mudah karena adanya holding yang mengatur semuanya. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah pembentukan perusahaan holding hanya layak bagi perusahaan kecil? Tidak. Ya, perusahaan holding ini juga bisa bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan yang besar, yang menengah, yang kecil, yang mikro, bahkan bisa saja. Hanya tergantung kepentingannya. Ya, bisa jadi perusahaan-perusahaan kecil berhimpun kemudian memiliki satu perusahaan holding. Ada orang yang berpendapat tidak masalah perusahaan kecil, yang penting kuat. Nah, untuk mencapai perusahaan-perusahaan tersebut bisa menjadi kuat, bisa jadi dibutuhkan holding yang bersifat mengatur. Holding termasuk juga mengatur pendanaan permodalan bagi anak-anak perusahaannya. Nah, ini semua akan membuat perusahaan-perusahaan tersebut lebih tampil kuat, baik, sehingga mereka bisa melakukan tugasnya dalam berbisnis dengan lebih baik. Sekian, terima kasih. Semangat!